Saya nggak terlalu paham dengan dunia keuangan terus terang, tapi saya butuh partner yang bisa menjadi perwakilan saya, yang menganggap dana saya adalah dana mereka, itu satu. Jadi saya mendapatkan referensi dari teman-teman, mereka bilang kenapa tidak coba dengan HSBC. Kemudian saya ketemu dengan perwakilan HSBC, saya menceritakan siapa saya kepada mereka, profil saya seperti apa. Saya mengatakan pada mereka yang saya butuhkan adalah partner untuk membuat uang saya bisa bekerja untuk saya. Dan karena saya bukan dari dunia keuangan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, HSBC dalam hal ini sangat-sangat membantu untuk menganalisa siapa saya. Saya ini cukup tipe orang yang mengambil resiko atau bukan, dan lain sebagainya. Kesediaan dananya seperti apa yang saya butuhkan. Nah, karena saya mendapatkan semua pertanyaan-pertanyaan yang membantu, mereka meng-create satu account yang memang sesuai dengan siapa saya. Awal mulanya memang karena HSBC aware profil saya sebagai orang tua tunggal, mereka langsung mengarahkan kepada saya untuk menyimpan dana asuransi yang mengikut sertakan produk asuransi untuk saya dan kedua anak-anak. Saya memang mengatakan sama HSBC kalau memang itu adalah yang pilihan yang terbaik, saya very okay dengan suggestion seperti itu. Kemudian saya minta HSBC untuk melihat produk asuransi yang mana. Karena selain dari sisi investasinya juga, tapi juga dari sisi proteksinya. Karena buat saya proteksi itu penting sekali. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya di masa yang akan datang. Jadi dengan beberapa pilihan, kemudian HSBC mengatakan produk Allianz dengan HSBC ini paling cocok buat saya dan profil saya. Seperti itu. Terutama manfaat yang saya rasakan setelah saya punya asuransi adalah saya bisa bekerja dengan tenang. Itu satu. Yang kedua, dengan saya punya asuransi, semua pengobatan saya membayar dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga kalau saya tidak di-cover oleh asuransi. Waktu saya mencoba untuk klaim asuransi, yang saya lakukan sederhana. Saya telepon kepada HSBC, saya bilang, saya mau klaim asuransi, ini yang terjadi, saya ceritakan apa yang terjadi. Dan mereka sangat membantu. Jadi mereka mengatakan, oke, saya akan kontak Allianz, kita akan bicara, ini yang ibu perlu tanyakan, kondisi seperti apa, surat dari dokter, penjelasan, sejarah mulai terdiagnosa, tindakan apa yang harus diambil. Jadi panduan itu yang memang saya betul-betul butuhkan. Dan pada saat saya harus ketemu dengan dokter, itu pun surat form claim dan lain sebagainya sudah rapi disiapkan, ini yang harus diisi, ini harus ditandatangani, ini yang harus ibu siapkan. Dan buat saya itu sangat memudahkan. Kenapa? Karena saya bukan saya yang harus berpikir mengenai ini. Yang saya harus lakukan adalah saya menjalani pengobatannya. Ini formulirnya yang saya bisa bawa, saya berikan kepada dokter rumah sakit, saya terima kembali, kemudian saya berikan kepada orang yang membantu saya untuk mengajukan klaim asuransi. Hubungan saya dengan RN saya cukup bagus. Kemudian waktu anak saya terdiagnosa dengan kondisi skoliosis,
saya cukup panik pada saat itu. Saya hubungi RN saya. Simple aja jawabannya, Ibu, nanti kita akan cari tahu apakah skoliosis ini mendapat cover dari asuransi yang saya miliki pada saat itu untuk anak saya. Dan beberapa hari kemudian kita sama-sama mencari informasi tentunya, kemudian kelihatannya memang di cover. Itu informasi dari HSBC. Kemudian mereka mengatakan kapan Ibu akan ketemu dokter lagi. Nah, kalau Ibu ketemu dokter, ini form-form yang saya akan siapkan, yang Ibu coba ambil supaya tidak bolak-balik, karena kebetulan kan dokter saya di Singapura. Jadi cukup cepat, cukup membantu untuk menyiapkan segalanya, sehingga pada saat saya masuk rumah sakit dengan anak saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Berdasarkan pengalaman yang saya sendiri alami dengan beli polis asuransi, kemudian terjadi sesuatu, kemudian klaim dan lain sebagainya, saya semakin percaya dengan pentingnya untuk punya perlindungan. Jadi kalau saya boleh menganjurkan kepada setiap orang, punya asuransi adalah salah satu menabung untuk masa depan. Karena gini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang namanya penyesalan kan selalu datangnya terlambat ya. Saya ingin setiap orang mulai berpikir untuk gimana nih caranya supaya tidak ada kejadian-kejadian atau tidak ada penyesalan-penyesalan yang muncul di masa yang akan datang. Selama 20 tahun terakhir, profesi saya memang sebagai ahli gizi, saya banyak melihat yang namanya penyakit-penyakit kritikal ini yang biasanya diasosiasikan oleh masyarakat sebagai penyakit orang yang sudah dewasa, di atas 50-60. Tapi saya melihat bahwa critical illness ini pun bisa muncul pada usia anak-anak. Oleh karena itu, karena memang prinsip saya adalah untuk bersiap-siap, saya juga berpikir bahwa critical illness ini protection untuk anak-anak harus sudah dimulai dari sekarang. Jadi critical illness ini menurut saya coverage yang harus mulai dipikirkan oleh setiap orang tua untuk mereka berikan kepada anak-anak mereka. Udah punya asuransi belum?